Sumpah, yang yang mirip yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga jamaah yang ada yang menonton di Roja, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu taufik dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita, saya tanbih lagi, saya ingatkan kepada ikhwah ya, untuk senantiasa melaksanakan protokol pemerintah, pakai masker ya, dan selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala macam jenis penyakit, termasuk virus corona ini. Kemudian zikir pagi sore jangan tinggal, khususnya zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kemudian yang satunya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa huwa samiul alim. Ini jangan lupa dibaca. Ya, kita mendengar masih banyak di sana zona merah begini begitu. Yang kita menjadi pertimbangan kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaga diri kita dari hal tersebut? Adalah kita meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita ya, kita menjauhi apa yang bisa menularkan penyakit tersebut. Karena semuanya itu menular atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya kita jejak sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga dan anak istri beliau, begitu juga orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Kajian kita insyaallah hari ini
Ya, nama bapak Nabi Ibrahim siapa? Azar atau Tarikh. Ya, jadi beliau adalah Nabi Lut alaihissalam, keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diutus ke negeri. Ya, nunjuk, jangan ngomong, nunjuk ke negeri mana? Ya, di mana Sadum itu? Palestina, Israel atau di mana? Laut Merah, iya. Di mana Laut Merah itu? Iya. Sahih. Di negara mana sekarang? Tar. Tafadhal. Mana yang tadi? Iya, sini. Saya kasih buku antum ketika ilmu membantah kesesatan. Kita akan bahas siapa sekte sesat yang menghalalkan homoseksual. Itu antum bantah nanti. Iya. Tadi jawabnya apa? Laut Merah. Sebelum Laut Merah tadi bilang apa? Sadum. Negeri Sadum di Laut Merah. Sahih. Tinggal negaranya. Iya. Yordania. Ya, antum berdua sini. Insyaallah ya habis bukunya. Tafadhal antum juga. Ya, antum dapat tentang akidah. Tauhid al-Hamawiyah. Baca ya. Wa barakallahu fiik. Siapa yang bisa menyebutkan tentang azab yang Allah azabkan atau tingkatan azab yang Allah azabkan kepada kaum Nabi Lut? Silakan. Dibutakan matanya, diangkat kemana itu? Ke langit. Kemudian, ya, yang kedua, yang ketiga, kemudian dihujankan, hujan batu. Kurang satu. Fa asbahat, ya, as-sayhatu musyriqin. Kurang satu. Insyaallah nih. Siapa yang bisa ngelengkapin? Enggak dapat hadiah. Ngelengkapin aja. Di Allah kasih suara yang sangat besar yang memutuskan jantung mereka. Ya, kata Allah Azza wa Jal, fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Di waktu isyraq Allah kirimkan suara yang sangat besar, degar, putus jantung mereka semuanya. Ada 4, bayangkan. Ya, yang pertama dibutakan mata mereka, fatamasna a'yunahum, kami butakan mata mereka, dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, ya, dengan mudahnya Allah membutakan mereka, buta matanya. Bayangkan ya, seorang sudah diazab oleh Allah di dunia dengan dibuta. Antara mereka dengan Nabi Lut sangat dekat dan azabnya masih mereka bisa lihat bekas-bekasnya, tapi tidak menjadikan mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa maksud dari ini Ustaz? Hati-hati bermaksiat. Hati-hati mendekati perbuatan maksiat. Jangan kali-kali mendekati penyakit ini. Bayangkan dibutakan, masih tidak mau bertaubat. Harusnya mikir, tak kalau dibutakan ngapo aku dibutuh ini. Tidak bisa melihat. Bahkan dia mengancam dalam keadaan buta itu, mereka mengancam Nabi Lut alaihissalam. Menunjukkan kalau orang sudah candu maksiat, ya, hukuman tidak membuat dia jerah. Ya. Yang kedua, ya, suara yang keras tadi. Yang ketiga diangkat, ya, oleh Allah Azza wa Jalla lewat malaikat Jibril ke langit, kemudian dihempaskan lagi ke bumi. Ya, sehingga menjadi tempat mereka itu laut yang sangat dalam, lebih dari 400 meter dalam ke bawah sana.
Yang disebabkan oleh perbuatan mereka yang sangat menjijikkan ini. Yang kemudian yang keempat yaitu dihujani dengan hujan batu. Tanah yang panas dihujankan kepada mereka. Sudah dapat bukunya? Belum? Iya. Nih, insyaallah. Haram darah seorang muslim. Supaya antum enggak ikut firqah khawarij, ya. Sebutkan hukuman bagi pelaku homoseksual di dunia ini. Ada 2 kemarin saya sampaikan hadisnya. Tadi kan azabnya nih. Sekarang hukuman buat mereka. Yang pertama, bukan itu maksudnya. Itu sudah rincian ya. Yang pertama Nabi bersabda ini, ya, yang lain. Ada 2 hukumannya. Iya. Mana? Oh iya, F. Dirajam mati. Psikologi? Iya, bukan. Itu penjelasan tentang ininya. Apa? Penjelasan tentang cara membunuhnya. Iya. Ya. Tuh 2, 3 samo, ya. Jawabannya samo. Yang lain. Saya sampaikan. Iya, ada saya sampaikan. 2 hadisnya kemarin. 2 sahih, 1 dhaif. Dari 2 hadis ini kita tahu hukum bagi orang-orang yang berlaku homo. Ya, iya silakan. Iya, Jahan antum. Yang pertama, yang ini, yang itu, yang dianu ke dibunuh juga. Sudah? Iya, belum tepat. Subhanallah. Ada di buku antum ya, silakan akhi. Yang pertama dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, yang kedua dibunuh. Mumtaz. Ini ya la'anallah. Ya Allah melaknat, Allah mengutuk. Makna dilaknat yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Sehingga susah kali orang-orang berbuat perbuatan ini mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Ya, karena mereka dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu kota melakukan perbuatan terkutuk, satu pun tidak dapat hidayah. Dilaknat. Ya, hadis ini la'anallah. Semoga Allah melaknat kaum yang berbuat perbuatan kaum Lut. Ya, di antara ulama Syiah merubah lafaz hadis ini. Rahimallah. Hadis ini dirubah sama mereka. Rahimallah man fa'ala amala qaumi Lut. Semoga Allah merahmati. Subhanallah. Syiah ini orang ajar. Ya. Semoga Allah merahmati orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Lalu dia membawakan hadis, membawakan asar dari imam-imam mereka. Subhanallah. Barang siapa yang mendatangi istri dari pahalanya umroh. Dari belakang pahalanya haji sempurna. La ilaha illallah. Ini kalau anak-anak muda yang enggak tahu Syiah, jenggotan, pakai sorban ke pucuk tinggi, menyampaikan hadis ini tadi. Mantap. Subhanallah. Banyak kali mereka membuat hadis-hadis palsu untuk menghalalkan perbuatan homoseksual. Ya, mendatangi istri dari belakang, sebut amalan kaum Nabi Lut saghira. Ya, tersebut ya itu namanya liwat juga. Enggak boleh, haram, dosa besar, dilaknat. Ya, wal iyadu billah. Ya. Dosanya dosa besar, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi perbuatan dilaknat ya, itu menjauhkan kita dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jarang kali kita mendengar banci taubat. Benar tidak? Jarang kali kita mendengar banci taubat. Kenapa? Melakukan perbuatan yang terlaknat. Iya. Hati-hati melakukan perbuatan yang terlaknat,
kita jauh dari rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah Azza wa Jal, tidak akan beruntung. Walaupun kekayaan kita miliki dunia seisinya. Karena kita cari bukan kekayaan selama hidup dunia ini, adalah rahmat Allah Azza wa Jal. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang kedua, dibunuh. Kata Nabi, siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, uqtulul fa'il wal maf'ul. Bunuh yang berbuat dan bunuh juga yang diperbuat. Subjek, objeknya dibunuh semuanya. Yang berbuat dan yang digauli juga dibunuh. Subhanallah. Siapa yang tadi yang jawab? Sudah berbuku belum? Iya, sini akhi. Udah nikah belum antum akhi? Sudah. Nah ini. 40 nasihat untuk memperbaiki rumah tangga. Syekh Dr. Muhammad Ibn Al-Munajjid. Beliau ini muridnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, baca akhi ya. Ya, sebutkan para ulama sepakat, khususnya para sahabat, mereka sepakat bahwasannya orang-orang yang melakukan perbuatan ini dibunuh. Tapi mereka berbeda tata cara membunuhnya. Siapa yang bisa menyebutkan 4 bentuk yang dilakukan oleh sahabat, yaitu 4 perkataan tentang bagaimana mereka menjelaskan tata cara membunuh orang yang melakukan perbuatan homo. Apakah wanita yang melakukan perbuatan sihak, lesbi termasuk ini kemarin? Tidak. Tidak termasuk hukuman ini. Karena mereka tidak memasukkan sesuatu ke dalam tempat itu. Jadi mereka hukumannya bukan seperti itu. Beda dengan kaum Lut. Yang mereka memasukkan hasyafa ke dalam botol. Itu paham ya, enggak usah dijelaskan, ini aneh. Lagi antum mikir aneh-aneh. Iya, siapa yang bisa menyebutkan 4 tadi? Iya, yang paling belakang ya, silakan. Yang pertama, iya, yang kedua, dirajam itu apa, akhi? Dengan batu kerikil, batu bata. Iya, ini harus tahu ya. Batu bata cepat 2 kali lempar mati dia. Batu kerikil geli-geli dia. Bagaimana maksud dirajam? Sampai mati. Batunya batu kerikil. Iya. Iya. Itu kan benar kan saya nanya. Batu kerikil kapan matinya? Batu apa lagi? Ya, apa? Ya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Yang kedua lagi. Yang kedua, yang pertama dirajam, yang kedua habis itu dilempari dengan batu. Yang ketiga dientuk ke dinding. Iya, ditimpa dengan dinding. Iya, yang keempat habis. Yang keempat itu antum. Yang keempat yang ana bilang, yang keempat ini ya butuh di ini lagi, karena haknya itu bukan hak manusia mengadab itu. Apa? Dibakar. Ya, antum dapat pahala ngerewangi dia 3 jawab tadi. Antum siko. Ya, tafadhol lagi sini lagi. Masya Allah. Berarti antum nih Masya Allah kajian ya, bukan hanya datang saja hafal ya, walaupun nyengok buku. Ya. Ya, ini bagus antum. Supaya antum dah demo ya baca itu ya. Subhanallah. Nama ulama Syiah tadi yang saya bilang tadi yaitu Sayyid Mullah Zada Ridho. Ini ahli hadis nih orang Syiah. Mufassirnya orang Syiah. Homo. Subhanallah. Bayangkan bagaimana bawahan-bawahannya. Waliyadzubillah. Ya. Kasihan anak-anak kecil yang tinggal di sana. Ya. Di negeri Syiah ini, wal'iyadzubillah, mereka mendapatkan perlakuan dari orang-orang tua mereka seperti itu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah kita di Indonesia ya tidak seperti mereka-mereka ini yang menghalalkan kemaksiatan dengan segala cara. Berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang yang melakukan perbuatan homoseksual taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Dengan dalil, saya bisa jawab. Dengan dalil ada nunjuk. Apakah na'am diterima? Subhanallah, ini baru jawaban lebih lengkap dari apa yang saya pikirkan. Subhanallah. Ya. Jadi apa beliau? Masya Allah. Tidak kalah dia. Masya Allah. Yang aku khawatirkan atas umatku, Ustaz Badrus Salam. Masya Allah, beliau ini yang mengajar saya dulu hadis, mustalah hadis, yang juga mengajar durusul lughah. Ya, Ustaz Badrus Salam, pengelola Roja, Ustaz Roja ya awal-awal. Ya, semoga Allah menjaga beliau selalu. Amin. Jadi jawabannya diterima. Kalau dosa syirik saja, dosa syirik seorang bertaubat diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sedangkan syirik itu dosa yang paling besar. Ya, kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik dosa yang paling besar. Ya, kalau syirik saja diterima oleh Allah, ya apalagi dosa di bawah itu. Ya. Dengan syarat matahari belum terbit dari barat, yang kedua nyawa belum di kerongkongan, malam yugharghir. Kalau nyawa sudah di sini, seperti Firaun, sudah dekat ya, dicabut baru dia ngomong beriman. Tidak bisa lagi. Ya, seperti itu. Jadi kita kalau mau taubat, mumpung masih hidup, mumpung nyawa ada di kandung badan kita, ya, mumpung masih banyak waktu, jangan kaget-kaget. Tidak boleh taswif fit taubah, tidak boleh taswif saufa. Nanti masih muda. Kan banyak itu kan? Aku masih 25, masih berapa tahun? 45 tahun lagi jadi. Beliau besoknya laju. Ya, jadi jangan nunda-nunda taubat. Ya, karena taubat ini amal soleh, maka kata Allah fastabiqul khairat, bersegeralah melakukan kebaikan. Bersegera, jangan ditunda-tunda. Nah, di sini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting, ya, agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan homoseksual, atau agar kita tidak kembali bagi yang pernah berbuat. Ya, silakan dicatat. Yang pertama, tinggalkan lingkungan dan semua teman yang menjadi penyebab melakukan perbuatan homoseksual. Inti bertaubat tapi temannya tetap itu, pasti kembali. Pasti kembali. Dalilnya mana? Hadis di seorang yang pernah membunuh 99 orang. Ya, bertanya kepada seorang ahli ibadah, terkejut ahli ibadah ini, ada yang bunuh 99 kok? Ya, katanya tidak ada taubat bagimu, ya kan? Akhirnya digenapin jadi 100. Teko ahli ibadah ini dibunuh. Lalu dia mendatangi seorang yang alim, ya, tidak ada yang menghalangi engkau dari bertaubat kepada Allah. Lalu dia syaratkan engkau hijrah, tinggalkan negeri tempat maksiat ini. Nah, kalau teman kita buruk, ya, hijrah dari pertemanan tersebut, hijrah juga dari tempat itu.
Ya. Karena kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili. Seorang tergantung agama kawan. Ingat, ini hadis sangat azim. Ya. Agama seseorang tergantung pada kawan. Tengok anaknya Nabi Nuh alaihissalam, si Kan'an. Kalau dia bergaul dengan teman-teman dia sesama kaum musyrikin, akhirnya dia mengikuti teman-teman tersebut. Padahal ayah dia seorang nabi yang tidak berhenti menasihati. Pergaulan, subhanallah, lingkungan sangat berbahaya. Sampai istrinya Nabi Lut alaihissalam, istrinya Nabi Nuh alaihissalam terpengaruh oleh lingkungan. Ya, jadi lingkungan harus dibersihkan. Kalau nggak bisa bersihin, maka kita tinggalkan. Ya, misalnya Palembang ini, misalnya daerah yang paling Texas, daerah sini misalnya, tinggalkan daerah sini, pindah ke sana, sama baik, pindah lagi, tidak juga pindah Pucuk Ampera situ. Ya, seperti itu. Yang kedua, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghapuskan dosa tersebut. Ya. Kalau enggak diampuni, subhanallah, di dunia antum tahu sendiri tadi bagaimana dikubur, bagaimana nanti di akhirat. Wal-'iyadzu billah. Ya. Sampai disebutkan dalam hadisnya, diriwayatkan di dalam hadis Nabi sallam, Nabi melaknat, ya, ini sekali, melaknat perbuatan sekali, melaknat perbuatan kaum Lut 3 kali. Perbuatan homo 3 kali Nabi melaknat. Menunjukkan perbuatan yang sangat-sangat buruk. Ya, sangat-sangat jelek. Kalau ada kawan-kawan, ya, yang berbentuk-bentuk itu, jauhi langsung. Ada ciri-cirinya. Dari ngomongnya, ya, jalannya, ya, miring-miring. Kalau ngomong cak nak nyilat, sudah, jauhilah. Ada yang cak itu, banyak. Ya, hati-hati. Dan yang saya ingatkan lagi, anak-anak kita yang nggak ngerti. Anak-anak kita yang kecil-kecil yang nggak ngerti, baik anak kita ganteng mau anak kita nggak ganteng, ya jaga terus. Ini sudah penyakit, ini sudah merebak banget. Hati-hati. Kalau kena, ya dia akan menjadi seperti itu juga. Dan banyak sekali Anda baca pertanyaan-pertanyaan dengan berbahasa Arab. Ya dia korban dari kecil, dia pun melakukan. Bayangkan coba. Dia melakukan. Wal-'iyadzu billah. Karena kita tidak tahu. Ya maaf, tetangga misalnya, ya kan? Kita tidak tahu. Kalau yang udah kajian belum tentu juga. Karena ada kasus dahulu yang udah kajian. Hati-hati. Ya. Kalau galak, maaf, ngelus-ngelus, jenggotan ngelus-ngelus ini. Ya, julak ke tulah. Iya. Julak ke? Tahu julak kan? Ya. Hati-hati. Tidak pantas, maaf, megang paha misalnya. Oh iya, Bang. Tabok tulah wong ma itu. Hati-hati. Ya, ini ingatkan terus. Kan ini sudah banyak terjadi. Terkadang anak itu rusak bukan dari rumah ternyata. Dia bergaul sana sini, ternyata kita tidak perhatian. Wajar kalau Allah bilang ku anfusakum. Jaga diri kalian, istri, anak kalian, jaga. Semuanya jaga. Ya, dari api neraka. Dan yang ini perbuatan cepat sekali menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Ya, dan ini penyakit yang susah diobati, jangan kena. Jangan kena. Ya, kalau kita bisa menghindar, anak-anak kita juga diperhatikan. Apalagi yang anaknya maaf ganteng-ganteng, murdun disebut. Oleh karena itu para imam, sebagian imam mereka melarang. Imam Ahmad melarang laki-laki yang dewasa bermain sama amrod, berjalan sama amrod. Amrod bukan gembrot. Amrod ini anak-anak yang
mukanya ini ganteng, enak dilihat, bahaya. Wah, aku idak Ustaz, ya hati-hati baik. Idak ujung-ujungnya laju. Ya bahkan kita dilarang, maaf, tidur lanang ya. Lanang sama lanang besar. Ya, tidurnya berdekatan. Saddu dzari'ah. Menutup jalan menuju itu. Hati-hati. Kan kita di dalam Islam anak-anak dilarang tidur satu selimut. Untuk menghindari ini. Kalau zina, ya, perbuatan yang kita katakan, ya, setiap orang itu ada nafsu ke sana, siksanya wal'iyadzubillah, bagaimana yang ini, homo ini. Jadi wajar kalau dilarang, ya, laki-laki satu selimut, ya, sama laki-laki yang lain. Dan lucu pula kalau ada ikhwan, ya, main dalam selimut berdua. Ini ikhwan-ikhwanan. Ya, hati-hati. Perbuatan kayak gini kita kadang tidak terasa, ya, sudah kita terjangkit. Nah, ingatkan lagi anak-anak kita, ya, baik anak laki-laki maupun perempuan, ya, tolong diperhatikan. Berdoa agar Allah menghapuskan dosa, ya, yang telah kita perbuat. Ini yang perkara yang sangat dianjurkan sekali, dan Allah mengabulkan semua doa. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila hambaku bertanya tentang diri, katakan aku dekat, aku mengabulkan segala apa yang mereka pinta. Apa aja kita pinta. Khususnya di sepertiga malam. Ya. Kalau bisa sebelum sepertiga malam bangun. Di situ Allah, ya, mengatakan, barang siapa minta ampun, aku ampuni. Sebesar apapun dosa. Ingat, dosa jangan kita lihat dosa saya banyak atau sedikitnya. Yang kita lihat kita mau atau tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya, lau balagat dzunubuka ananas sama. Kalau seandainya dosamu membumbung ke langit, bayangkan langit berapa tahun ke langit situ. Ya, kalau kita ada cita-cita main ke pucuk langit, belum nyampe lah mati di tengah jalan. Saking jauhnya langit itu. Kalau seandainya dosa tuh ke langit, diampunku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah kata kalau seandainya dosamu memenuhi bumi penuh. Saya pernah keliling bumi. Itu dosa semua dia lakukan. Tapi engkau tidak pernah menyekutukan aku, kata Allah. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku juga akan mendatangi dirimu sepenuh bumi juga ampunan. Jadi kita jangan sampai menutup pintu ampunan bagi pelaku maksiat. Ini enggak dikasih tahu, enggak dinasihat, enggak tahu-tahu dibom. Ini hikmah atau tidak? Tukang bom, tahu tukang bom? Khawarij. Nasihati dulu. Kalau seandainya engkau melihat dosa dia sampai ke langit, apakah masih dapat ampunan jika bertobat? Apalagi cuma dia baru melakukan perbuatan kecil. Ya. Ini itu engkau bom dia mati, yang mati banyak sekali orang-orang Islam yang engkau sangka pelaku dosa besar kafir menurut dirimu. La ilaha illallah. Ya, tidaklah kafir pelaku dosa besar. Mereka, ya, salah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, engkau hendaklah bersedih ketika teringat perbuatan tersebut. Sedih. Ya. Jangan bangga. Oh ya, aku dulu lah mana itu. Oh, aib sekali seorang mengatakan ini. Sedih. Kalau kita berbuat dosa, jangan kita, ya, pernah menceritakan lagi kepada orang lain. Ya. Jangan sampai kita menceritakan dosa-dosa kita. Kita harus merenungkan terus. Dosa saya ini gimana? Takut sehingga kita tidak mau lagi kembali berbuat perbuatan itu. Sedih. Ya. Jangan dia senang. Ya, tak kalau ada dengar cerita budak ini mah ini, oh ya aku lah, enggak dihitung lagi, astagfirullah. Ya, ini tidak dihitung taubat. Ini tidak dihitung taubat. Ya. Kemudian
Cari lingkungan yang terbaik yang bisa membimbing ya dirimu untuk melakukan ketaatan. Pindah tempat. Ya. Cari tempat yang terbaik. Yang bisa ente di situ kajian pool misalnya. Ya. Atau masjid yang disampaikan di dalamnya ya kajian-kajian, ente pindah di situ, ngontrak dekat situ. Sehingga waktumu terisi dengan ibadah dan tidak sempat lagi mikir ke sana. Ya. Kemudian isi harimu dengan memperbanyak ibadah dan mendalami ilmu agama. Tujuannya apa ini? Agar dia tidak terpikir lagi ke sana. Sibukkan sampai meninggal dunia. Karena orang seperti ini jika kena penyakit ini, ya mudah sekali dia tergerak ke sana lagi. Dia harus benar-benar usahakan. Kalau misalnya dia bangun ya, itu 18 jam itu dia lakukan di perbuatan itu. Ya, karena jika dia meninggal dalam keadaan seperti ini wal'iyadzubillah. Ya. Dunia akhirat dia akan sengsara, bahkan sengsara lagi tatkala dia dibangkitkan dalam keadaan perbuatan homo, malu sekali. Malu sekali. Bangkit dalam keadaan perbuatan homo jika dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya. Masih berapa menit lagi? Masih ada waktu? Ya silakan yang bertanya, dapat hadiah. Silakan yang mau bertanya. Langsung saja. Dapat hadiah. Masih 2 ini buku. HP tidak. Tafadhol. Ya, silakan. Antum dengar? Samar-samar. Antum dekat dia kan? Ya, sini ay. Bagus ini pertanyaan beliau ini. Masya Allah. Antum mahasiswa ya? Mahasiswa ya? Kasih buku dulu supaya pertanyaannya bagus. Kasih ya. Ya, silakan ulang. Lomba agak nyeleneh. Iya. Itu saja. Iya. Ini pertanyaan bagaimana hukum ya seorang laki-laki memakai atribut perempuan, perempuan memakai atribut laki-laki ya seperti dalam perlombaan. Apakah perbuatan ini jaiz, boleh atau enggak boleh? Jawabnya perbuatan dilaknat. Ya kalau ente ikut ya ente termasuk yang dilaknat. Banyak ini sekarang. Sepak bola ya lanang maki androk. Ya. Ibu-ibu maki atribut laki-laki. Maka ini perbuatan terlaknat. Ya dilaknat ya, orang yang menyerupai ya perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Tidak boleh. Kalau antum pakai jilbab pun terlaknat. Antum pakai jilbab, kemudian masuk masjid, ya, sholat sah sholatnya, tapi ente terlaknat karena ente menyerupai
perempuan. Nggak boleh. Termasuk yang nendek kuping terlaknat. Ya, karena ini adalah perbuatan perempuan, dilaknat. Ada nanti babnya di sini. Dosa besar menyerupai ya perempuan yang laki-laki, ya, perempuan menyerupai laki-laki. Ya, pertanyaan yang lain terakhir. Ya. Unggulan. Iya. Pertanyaannya? Tidak aku sebut aja. Iya. Iya. Untuk perkara apa namanya muamalah, ya, Islam tidak melarang dari siapapun, ya, kalangan, agama apapun, ya. Sedangkan kita tahu orang-orang non Muslim, khususnya Yahudi, Nasara, ya, yawaddu ahaduhum, waddal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu ingin sekali engkau pindah agama seperti mereka, sama. Intinya ingin menghancurkan kita. Paham? Apakah Nabi SAW ya tidak bermuamalah bersama mereka? Tetap bermuamalah. Ya, tetap bermuamalah kepada mereka. Bahkan mereka hasil muamalah itu untuk menghancurkan kaum muslimin. Tapi tetap bermuamalah. Adapun kita ingin, paham? Ingin tidak membeli agar mereka misalnya apa namanya? Terpuruk misalnya, ya kan? Kita tidak ingin apa namanya? Melariskan dagangan mereka. Nah, ini perbuatan yang khair, bagus. Kalau bisa kita belanja sesama kaum muslimin, membantu saudara kita, berpahala, usahakan. Ya. Tengok warung-warung kecil itu. Semenjak banyak toko warna-warni ini, kasihan kaum muslimin. Itu keuntungannya ke mereka semua. Kenapa kita tidak membantu sesama kaum muslimin? Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian di dalam ya kebaikan kita. Jadi kaum muslimin mendapatkan keuntungan dari kita belanja, bisa untuk anak istri mereka, anak cucunya dan seterusnya. Kita usahakan seperti itu. Paham? Ya, jadi hukum asalnya enggak masalah. Ya, adapun mereka membantu dan itu dari dulu orang kafir ingin menghancurkan kaum muslimin. Kalau Nabi SAW yang meninggal dunia, baju besi beliau masih tergadai sama orang Yahudi. Padahal orang yang paling parah sekali permusuhannya terkala di Madinah adalah orang Yahudi dan munafik. Tapi Nabi dan para sahabat tetap bermuamalah ya dengan sampai kita apa namanya menyampaikan dakwah seperti itu sehingga mereka berubah. Ya, ini udah azan. Saya akan menutup dengan pembahasan yang saya ingin sampaikan kemarin. Apakah anak kecil ya yang melakukan perbuatan homo, yang dia di bawah umur balik, dia melakukan atau dia dikerjain, dia dihukum seperti ini? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Ya, karena yang terkena ini yang sudah mukallaf. Ya, rufi'atil aqlam. Diangkat pena itu dari tiga orang, diantaranya seorang anak ya sampai dia balik. Anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia balik. Balik itu sudah kita jelaskan. Apa tanda balik kemarin? Ya, siapa yang bisa jawab tanda balik? Itu udah buku belum? Ya, silakan. Ya. Sudah 15. Tumbuh bulu hidung. Ya, terus? Ya. Ya, ini saja, kita cuma batas sampai Isya ya. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Mudah-mudahan antum paham dan ya apa yang telah kita jelaskan, dan itulah yang diinginkan dari kajian, yaitu al-faham, paham
Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari segala musibah, khususnya penyakit yang sekarang corona ini. Dengan kita dilindungi Allah, insyaallah kajian kita berjalan selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.